Kembali lagi di OGpedia. Halo teman-teman, apa kabar? Kita masih di series yang sama, yaitu seri belajar mikrotik. Dan kali ini kita akan belajar tentang routing statik atau static route. Apa itu routing statik? Oke, kita mulai dari pengertiannya dulu. Routing statik, istilah ini berasal dari kata route atau rute, yang artinya jalur. Jalur yang dilewati ketika kita ingin mengunjungi sesuatu atau pergi ke suatu tempat. Misalnya ketika kita ingin pergi ke Jakarta dari Surabaya, maka rute yang akan kita lewati dalam perjalanan yaitu Mojokerto, Nganjuk, lalu lanjut ke Ngawi, lalu ke Semarang, dan seterusnya hingga kita sampai di Jakarta. Itu merupakan rute kita jika kita dari Surabaya menuju ke Jakarta. Nah, dalam istilah jaringan tidak jauh berbeda. Rute atau route ini yang fungsinya yaitu untuk menentukan atau mengatur jalur mana saja yang akan dilewati ketika ada sebuah request. Misal kita request ke youtube.com. Rute ini yang akan menentukan rute kita, jalan kita, kemana kita akan pergi nanti. Saya punya contoh lagi seperti ini. Misal kita dari router A akan menuju ke router B, maka rute kita yang akan kita lewati yaitu R1, lalu ke R2, baru kita sampai ke router B ini. Yang artinya request dari router A ini dikirimkan ke router R1 dulu, lalu dari R1 dikirimkan lagi ke R2, lalu dari R2 ini akan diarahkan ke router B ini. Begitupun sebaliknya. Gimana? Sampai di sini sudah punya gambaran tentang fungsi route ini? Itu sedikit penjelasan tentang apa itu route. Lanjut ke materi. Dalam jaringan ada dua metode routing, yaitu routing statik dan routing dinamik. Routing statik ini yaitu sebuah mekanisme yang routingnya atau penentuan jalurnya ditentukan manual oleh seorang admin jaringan. Sedangkan routing dinamik yaitu mekanisme yang routingnya atau penentuan jalurnya tersedia secara otomatis yang disediakan oleh sistem mikrotik setelah kita mendaftarkan sebuah network atau interface atau gateway tertentu. Kita bisa menggunakan OSPF, RIP, BGP, dan masih banyak fitur dynamic routing yang disediakan oleh mikrotik ini. Namun kali ini yang akan kita pelajari yaitu static routing. Oke, kita eksekusi saja. Kita buka lagi GNS3-nya. Kalau sudah kebuka, kita buat project baru. Kita kasih nama saja belajar static routing. Oke, kita create saja di sini. Kita buat topologinya terlebih dahulu. Saya mau pakai 4 router saja seperti di contoh tadi. Untuk topologinya bebas, kalian mau topologi seperti apa, bagi lagi sesuai pemahaman masing-masing. Oh ya, di sini saya menggunakan GNS3 di Linux ya, soalnya laptop Windows saya lagi bermasalah. Agak lebarin ke sini saja. Kita ganti namanya di sini router A, di sini R1, di sini R2, router B. Oke. Jangan lupa buat koneksinya. Dari Ether 1 ke Ether 1, Ether 2 ke Ether 1, Ether 2 ke Ether 1. Kita gunakan smart labeling saja.
biar tidak bingung nanti interface-nya. Kita tinggal rapihin. Topologinya sudah kita buat. Seperti biasa, kita akan menentukan IP-nya terlebih dahulu agar nanti pada saat konfigurasi kita tidak kebingungan untuk menentukan IP-nya. Sama 192.168 11.1/30. Aja kita gunakan /24 saja. Untuk IP-nya bebas, kalian mau pakai IP berapa? Oke, kita sudah buat topologinya, kita sudah tentukan IP-nya, tinggal kita jalankan semua perangkat ini. Kita saja. Nah, di sini bootingnya sudah selesai, kita tinggal login saja. Karena ini perangkat baru, bukan topologi yang kemarin kita buat, kita passwordnya kosong saja. Lalu di sini akan minta password baru lagi. Saya samakan seperti kemarin. Admin. Oke, kita ganti identitinya dulu agar nanti tidak bingung pada saat konfigurasi. Set name. Oke, di sini sudah ganti A. Tinggal kita tambahkan IP ini di interface Ether 1. Kita masuk ke IP address. Kita coba print dulu. Oke, belum ada konfigurasi, kita tinggal tambahkan add address 192.168.11.1/4. Interface-nya Ether 1. Kita balik ke awal. Oke, kalau sudah ditambahkan IP ini, kita pindah konfigurasi ke R1. Oke, mungkin di sini ada yang tanya kenapa tidak ada konfigurasi DNS, firewall, NAT, dan lain-lain. Di pembahasan kali ini kita tidak memerlukan akses internet. Kita hanya belajar untuk menentukan rute sebuah jaringan. Oke. Kita lanjut ke R1. Kita login lagi. Kita ganti identitinya juga. Set name R1. Oke. Di R1 kita perlu menambahkan dua IP ya. IP untuk ke router A dan ke R2. Oke, kita masuk ke IP address. Kita coba print. Ini masih kosong juga. Kita add address 192.168.11.2/4. Interface-nya Ether 1 yang ini ya. Kita tambahkan lagi untuk IP yang di Ether 2. Oke, di sini kita sudah tambahkan IP yang ini,
IP yang di Ether 1. Harusnya kita sudah bisa mengoping dari R1 ke router A. Kita coba 11.1, kita ping IP yang ini dari R1. Oke, di sini sudah replay. Kita coba di kita coba di router A-nya juga. Kita ping ke IP ini. Oke, sip. Ini dari router A ke R1 sudah terkoneksi. Kita tinggal konfigurasi di R2. R2, kita juga tambahkan IP ini, IP address print 0, kita tambahkan IP nya. Di sini perlu kalian perhatikan untuk interface-nya jangan sampai salah ya, karena nanti kalau salah tidak bisa ping antar router. (33.1/24) interface-nya Ether 2. Oke, kita tes ping dari R2 ke R1. Sip. R2 ke R1 sudah terkoneksi. Kita tinggal konfigurasi di router B. Di sini tidak diwajibkan untuk mengganti identitinya ya. Ini cuma contoh saja biar tidak bingung. Terserah mau diikutin apa tidak. Yang penting kalian nggak bingung. Oke, di router B kita hanya perlu satu IP saja. Kita masuk ke IP address. Tambahkan IP-nya 192.168.3.2/24. Interface-nya Ether 1. Kita coba ping gateway-nya. Oke, sip. Semua perangkat ini sudah bisa ping antar perangkat yang terhubung secara fisik. Tinggal kita tentukan rutenya untuk static routing yang akan kita bahas. Oke, di sini kita akan menggunakan studi kasus request dari router A ke router B. Maka dari router A untuk menuju ke router B, rute yang harus dilewati yaitu R1 dan R2. Dari mana kita mulai? Kita akan memulai konfigurasi dari router A ini. Kita masuk lagi ke router A. Nah, di sini sebelum ada konfigurasi, kita coba ping ke IP router B ini. Kita coba ping dulu 192.168.33.2. Ini IP dari router B. Kan nanti hasilnya akan no route to host, yang artinya tidak ada jalan keluar untuk menuju IP ini. Nah, di sini statusnya masih no route to host. Kita masuk ke IP root, lalu kita coba print. Nah, di sini kenapa dari router A ke router R1 itu bisa ping, dan kenapa dari router A ke router B kita tidak bisa ping?
kita bisa ping dari router A ke router B karena ada ini. Ada konfigurasi IP route secara dinamik di sini. Caranya bagaimana agar kita bisa ping ke router B? Kita tambahkan root-nya dulu di sini. Jadi, kita tambahkan di sini destination address-nya, yaitu network dari IP ini, dari IP router B ini. Networknya berapa? Karena di sini kita menggunakan /24, maka akan otomatis networknya itu adalah 192.168.33.0/24. Cara nulisnya begitu. Kita harus sertakan subnet mask-nya di sini karena yang kita tembak di sini adalah networknya. Ketika kita tidak menambahkan /24, maka IP yang kita tambahkan akan otomatis terdeteksi sebagai /32 dan itu tidak akan berhasil di static routing ini. Oke, kita sudah tentukan destination address-nya, lalu kita tentukan gateway-nya. Oke, di sini gateway-nya berapa? Diingat lagi di video sebelumnya kita sudah sedikit membahas apa itu gateway. Gateway di sini kita anggap sebagai pintunya, sebagai jalan keluarnya. Jadi jika dari router A ini, jalan keluarnya kemana? Jalan keluarnya yaitu ke router R1. Dan IP router R1 ini yang dikenal oleh router A ini adalah ini, 11.2. Jadi gateway-nya di sini yaitu 192.168.11.2. Oke, begitu. Apakah di sini kita sudah bisa mengeping ke router B? Tentu saja belum, karena kita hanya mengkonfigurasi di router A saja. Kita perlu mengkonfigurasi perangkat-perangkat ini juga agar kita bisa tembus ke router B ini. Oke, kalau kalian sudah tambahkan IP route ini, kita pindah ke R1 dulu. Kita pindah ke R1. Oke. Sama, kita masuk ke IP root juga. Kita masuk ke IP root, kita coba print. Oke, di sini kita coba dulu dari router R1 ini apakah sudah bisa ke router B, ping ke router B. Tentu saja belum karena ini tidak ada rootnya di sini. Kita coba. Nah, statusnya masih sama, no root to host. Jadi kita masuk ke IP root, kita coba print lagi. Nah, di sini tidak ada tujuan untuk IP router B. Jadi kita tambahkan juga destination address-nya itu sama, network dari router B 33.0/24. Gateway-nya, ingat ini gateway-nya berapa? Ini gateway-nya 192.168.22.2 IP dari router R2 yang dikenali oleh R1 ini. Oke, kita enter. Kita tinggal konfigurasi di R2. Kita masuk di R2 dulu. Oke, kita langsung saja masuk ke IP root-nya. Kita coba print. Nah, di sini di R2 ini sudah ada root untuk network si router B. Karena apa? Karena di sini router R2 ini memiliki interkoneksi secara langsung ke router B dan kita sudah menambahkan IP ini di router R2 ini tadi. Kita coba dulu ping 192.168.33.2. Di sini bisa. Apakah sekarang router A ke router B sudah bisa ping? Kita coba. Ping 192. Ini router A ya. 192.168.33.2. Kenapa router A ini pingnya ke router B masih timeout?
Karena request dari router A ini masih dikirimkan saja, sedangkan router B masih belum bisa mengembalikan karena router B ini tidak mengenal IP yang request tadi. Jadi tadi yang request ke router B itu adalah IP 11.1, dikirim ke router R1 ini, lalu dikirim lagi ke router R2 ini sampai ke router B ini. Nah, bagaimana router B ini replay? Secara default replaynya itu naik ke R2 dulu, baru dikirim ke R1, lalu dikirim ke router A. Nah, di sini statusnya masih timeout. Tinggal kita balik. Kita konfigurasi di router B-nya. Oke. Saya masuk di router B. IP root. Kita coba print. Nah, di sini untuk network router A masih belum ada. Jadi kita tambahkan juga add destination address-nya. Sekarang sebaliknya, dari router B ini akan mengirimkan balasan request tadi. Jadi destination address-nya itu IP si router A 168.11.1. Sorry, di sini bukan titik 1. Diingat-ingat, untuk destination address kita gunakan network dari IP ini. Karena menggunakan /24 otomatis akan 0. Jadi networknya itu 11.0/24. Lalu gateway dari router B ini yaitu IP R2 ini 192.168.33.1. Oke, kita tahan, kita masuk lagi ke R2. Kita masuk lagi ke IP root. Kita coba print. Nah, di sini juga belum ada untuk destination address si router A. Kita tambahkan destination address-nya network dari router A. Gateway-nya 192.168.22.1. Oke, di sini kita sudah menambahkan IP root di semua perangkat ini. Kita coba lagi balik ke router B. Ini saya minimize dulu. Dari router B kita coba ping dulu ke IP ini. Ping 192.168.11.1. Nah, di sini sudah replay, yang artinya si router B sudah bisa mengirimkan request dan si router A sudah bisa mereplay request yang tadi. Begitupun sebaliknya, ketika router A mengirimkan request ke router B, maka router B sudah menemukan jalan untuk membalas request dari si router A. Begitu teman-teman. Jadi sebuah request itu dikirimkan naik ke R1 dulu, baru dari R1 dikirimkan ke R2. Dari R2 ini dikirimkan ke router B. Begitupun sebaliknya, router B akan membalasnya. Alur untuk membalasnya, rute untuk membalasnya yaitu dikirimkan ke R2 dulu, baru R2 ini akan mengirimkan ke R1, lalu R1 mengirimkan ke router A. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu pembahasan tentang static routing. Kita ketemu di next video. Untuk kalian yang belum paham, silakan kita sharing di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Like jika video ini membantu, dan untuk yang belum subscribe silakan di subscribe agar tidak ketinggalan update dari channel ini. Sampai jumpa di next video.